Jangan ulama tuh mengajar makin duit. Ulama pakai Duit. kalau ngajar. Boleh. Boleh. Ulama ngajar pakai duit boleh, ceramah pakai duit boleh. Tunjuk duit boleh. Enggak masalah. Tapi kalau dia ulama nian, duit yang kamu kasih itu tidak ada untuk dia makan dewek atau untuk keperluan pribadi dia. Tapi dia pasti ya, sumamo kalau dia ceramah ya, dia ceramah dapat duit 1 juta misal, amplopnya 1 juta. Kalau dia ngajak anggota atau ngajak murid-murid dia atau ngajak jamaah dia untuk ngiring dia ceramah, enggak ya? Itu dia paling pisahkan. Contoh, wong 3 diajak 50 berarti 150.000. 150.000 ya itu kan. Nah, kalau 1 juta tadi berarti sisa 850. Berarti sisa 850. Nah, 850 ini ya, kalau dia ulama yang ikhlas di jalan Allah ya, dia pakai duit itu paling dia bawa untuk kebutuhan dia. Kebutuhan dia misal 100.000. Berarti sisa 750.000. 750.000 tadi kalau dia punya pondok, dia belikan semen. Kalau dia nak bangun pondok, dia belikan pasir, dia belikan batu. Kalau dia dah kati pondok, dia ada majelis, enak cek kita ini, ada majelis, dia masukkan ke kas majelis untuk kebutuhan majelis. Majelis dah kati, pondok dah kati, enak. Duit ini diunjukkan ke fakir miskin, ke wong miskin, ke janda-janda tua yang susah, atau dia bagikan ke masjid, atau dia bagikan untuk nilai dakwah. Nah, itu wong ya yang memang di jalan Allah. Bukan dia bawa balik, kalau duit-duit tadi dia bawa balik, ya. Terus dia ngajak anak bini berjalan. Nah, itu. Ngapa ulama-ulama yang berperan, yang dia memang ngikutin apa yang diajarin Nabi Muhammad. Ya, sekarang kita tanya dulu. Nabi Muhammad itu kalau dalam dakwanya dia ngabisin harta, apa dia dapat harta? Ngabisin harta. Ngabisin harta. Harta dia habis. Bukan malah dapat upah. Nabi Muhammad tak ngarap upah di dunia, tapi dia berharap rahmat Allah bagi dia di akhirat. Itu cara Nabi Muhammad. Kalau cara-cara ulama-ulama kita, ya dah. Contoh Cak Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habis. Contoh. Itu beliau pernah waktu dia dakwah di mana, ya dah ya, itu dikasih duit 1 koper. Isinya dolar dari muridnya, ya, dari jamaahnya yang nak ngucapin rasa terima kasih, rasa syukur, sudah didoakan, ya, sudah ada keberkahan sehingga dia sukses, sehingga dia berhasil, dia nak ngarep keberkahan untuk nunjuk ulama tadi. Itu tujuannya kan. Diambil oleh Abi Umar, diambil, ya, dibawa. Pas begitu Abi Umar arah jalan balik, satu mobil dengan murid-muridnya yang lain, ya. Di perjalanan Abi Umar nengok masjid tadi, berhenti. Adalah salah satu murid dia yang dalam mobil disuruh turun bawa koper duit tadi. Jadi yang anak murid bawa, tolong masukin duit yang ada di koper ini ke dalam celengan masjid. Dibawa oleh muridnya, dibukalah koper tadi, isinya dolar galau. Jadi gawe muridnya nih, yo karena perintah guru dia sama anu taatan. Nah, dia lipat duitnya dikit-dikit, sikok-sikok dimasukin duit dolar tadi ke dalam kaleng kotak masjid tadi, kotak amal masjid tadi. Dia isi. Yo, hati muridnya kan ngomong, wah duit dolar galau, masya Allah. Ini alangkah banyak duit ini. Tapi di satu sisi hati muridnya terharu. Guru aku kok tidak ngambilnya duit ini. Luar biasa kan? Duit dolar. Halal lah duit itu, halal.
tapi mereka tidak butuh dengan kehidupan dunia. Kalau kita nengok juga kehidupan Habib Mundir. Habib Mundir itu rumahnya ngontrak sampai beliau meninggal dunia. Tidak ada rumah. Tapi ada salah satu habaib bercerita, Habib Mundir itu kalau dia nak beli rumah seharga 2 miliar itu dah butuh waktu lama dia. Tapi dia tidak lakukan hal itu. Jadi duit-duit dari jamaah dia sampaikan lagi untuk jamaah. Dia gunakan lagi untuk kepentingan agama. Dia gunakan lagi untuk kepentingan umat Nabi Muhammad. Itu para ulama. Jadi bukan berarti duit yang dari ceramah, dari kita khutbah, dari kita isi pengajian itu tak boleh, halal duitnya. Ya, cuman kalau ulama-ulama yang benar-benar berada di jalan Allah, duit itu tidak dia bawa balik untuk kepentingan pribadi, bukan untuk ngajak anak bininya berjalan, bukan untuk bangun rumah pribadi, bukan. Ya. Contoh yang kita cerita tadi, cuma mau dia dapat bayaran senilai 10 juta, ya, duit 10 juta diambil, paling yang diambil dia ajak anggota, berapa misalnya, ya, dia bagilah untuk anggota-anggotanya 10 juta tadi. Mungkin ajak dua, juta sejuta. Kebutuhan dia dewek mungkin 1 juta. Karena yang ceramah sudah level-level tinggi itu kan diongkosi biasanya kan. Terus kalau nginap ada biaya nginap, biaya makan, ya kan? Ibarat dia 1 juta, 2 juta, sama diri dia 3 juta, 7 jutanya kemana? 7 jutanya dia bagi-bagi ke fakir miskin, bagi-bagi ke orang yang membutuhkan, bagi-bagi ke anak yatim, dia bagi-bagi sama ustaz-ustaz yang susah, tapi dia ngajar. Ini mereka, dia bangun pondok pesantren, dia bantu masjid sisonyo. Habis dah dia bawa balik. Nah, ngapa pertanyaannya? Pertanyaannya ngapa mereka para ulama itu baca itu? Tahu? Hah? Tahu belum? Nah, Karena mereka menobatkan diri mereka itu sebagai khodimullah, pembantu Allah. Pembantu Allah. Kira-kira, maaf ngomong ya, yang namanya pembantu. Cak mana lah? Melayani tuannya. Nah, sekarang khodim Allah, pembantu Allah, ngelayani Allah berarti. Ya, bukan berarti kita mentang-mentang ustaz, mentang-mentang ulama, mentang-mentang kiai, laju menantang mententeng, kapan masuk masjid wah minta hormat, weda. Namanya kita itu pembantu Allah. Namanya pembantu harus ngelayani tuannya. Tuannya para ulama itu siapa? Allah. Mereka sudah mengabdikan dirinya untuk Allah, sudah menggadaikan dirinya untuk Allah, sudah menjual dirinya untuk Allah. Jadi dia tidak peduli lagi untuk kehidupan dunia. Jadi dia tidak peduli. Contoh ada ya, contoh kita nih dalam satu majelis. Bukan berarti kita yang ahlul majelis atau kita yang mendirikan majelis kita menentang mententeng, bukan. Tapi kita pembantunya Allah dalam satu majelis. Artinya siapapun tamu yang datang di majelis itu harus kita hormati, harus kita hargai, harus kita layani, harus kita berikan servis. Benar? Kira-kira dalam satu ada majikan, ya, dia punya pembantu. Pembantunya ini kalau ada tamu majikannya sedang main ke rumah. Tugas pembantu apa? Melayani, tukang buat kopi, ya kan, tukang nyiapin makanan, ya kan, tukang nyambut tamu kalau datang, ya kan, itu. Nah, itulah sama perihalnya para ulama, itu pembantunya Allah. Artinya dia harus melayani Allah karena dia pembantu Allah, bukan lagi minta hormati. Makanya ulama-ulama besar tuh, ya, mereka tidak mau ngerasa diri dia untuk dihormati wong. Tapi karena sudah jadi kodrat Allah, ya, sudah jadi ketentuan Allah, mereka itu ditempatkan di sisi mata manusia. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya sehingga manusia itu akan hormat, memberikan penghormatan, penghargaan sama mereka para ulama-ulama yang ikhlas di jalan Allah dengan hati nuraninya, ya, bukan karena duitnya, bukan karena ulusnya, bukan karena hebatnya kedudukan dia, bukan, tapi karena memang Allah. Makanya kalau mandang ulama-ulama wajahnya deh, para ulama-ulama yang ikhlas di jalan Allah, mandang wajahnya kita baca ingat Allah. Wah, mereka tuh wali Allah, wakil Allah di muka bumi. Wakil Allah di muka bumi ini para ulama. Nah, al ulama warathatul anbiya. Para ulama tuh pewarisnya Nabi. Para pewarisnya Nabi. Balik lagi ke Nabi. Jadi bukan duit yang itu haram, tidak. Halal. Tapi jangan salah pergunakan. Apalagi sampai kita masang target. Seolah-olah kita membuat pasaran.
Yuk, siapa nak maki aku ceramah pakai, aduh. Makanya kata Rasulullah akan datang suatu zaman, ya dah, malam bagaikan siang bagaikan malam. Ya dah. Di saat pagi hari mereka itu beriman, di saat malam hari mereka itu jadi orang kafir. Nah, di saat malam hari mereka itu beriman, tapi di pagi harinya mereka jadi orang kafir. Maksudnya imannya dia lepas dari iman dia. Ya dah. Yabi'u dinahu bi'aradid dunya. Dan mereka itu menjual agamanya demi kepentingan dunia. Demi kepentingan dunia. Terus kita cak mana dengan para alim ulama, para solihin, para asatis, para masyayikh, para habaib? Kalau cik itu mereka tuh pembantu Allah, tidak perlu kita hormati. Keliru. Justru mereka yang berada di jalan Allah, mereka yang ikhlas dalam dakwanya karena Allah, mereka itu yang kita dekati, yang kita kejar, ambil berkahnya sama mereka. Karena mereka mengejar gitunya Allah, karena mereka paham dirinya adalah pembantu Allah, mereka adalah wakilnya Allah, mereka paham. Justru mereka lah yang harus kita hormati, kita sayangi, kita jago, kita rela berkorban untuk mereka. Harta kita tuh korban untuk mereka yang itu tuh. Tidak usah kita sayang. Tidak usah kita sayang. Sedekah terbaik itu sedekah kita membantu para alim ulama, para solihin yang mereka itu berjuang di jalan Allah, benar-benar berjuang di jalan Allah, yang tidak ngarap upah sama-sama sekali. Kita unjuk harta kita sama mereka. Oh, mereka butuh apa? Bangun pondok pesantren, unjuk tanah sama mereka supaya bangun pondoknya. Oh, mereka butuh semen, butuh pasir, butuh ini, butuh untuk tenaga kerja untuk yang bangun pondoknya. Bantu, udah sayang. Sedekah terbaik di mata Allah adalah sedekah kita membantu orang-orang yang berada di jalan Allah, lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah la yastati'u darban fil ardi. Ya. Kita memberikan orang-orang fakir yang sebenarnya itu infak. Orang-orang fakir yang sebenar itu bukan orang minta-minta. Tapi orang fakir yang sebenarnya itu yang mana? Jalan orang Allah. yang fakir yang sebenarnya itu orang itu berjuang di jalan Allah. Dai-dai para ulama, para mubali, mereka ikhlas di jalan Allah, tapi mereka tidak ngarap upah karena mereka tidak sempat lagi dalam dunia ini mencari penghidupan. Nawang yang model inilah yang perlu kita kasih. Sedekah terbaik, pahalanya lebih besar daripada pahala haji dan umroh. Kenapa? Karena ulama-ulama model ini dia mencetak. Bayangkan, karena satu lisan dia yang dia sampaikan, begitu dia ceramah dia sampaikan, misalnya ada 100 uang, ada 100 uang, ada yang 5 yang taubat dari jahatnya sehingga dia beribadah. Nah, sebanyak 5 tadi, sebanyak 5 tadi ngalir pahalanya ke kita yang kita nyumbang tadi, yang kita ngunjuk bantuan kepada mereka. Jadi dosa sayang. Ya, paham tuh. Jadi itu maknanya ulama. Nama ini hari. Buat kartu namo. Ya. Promosi yang nak pakai aku pakai, aku pakai duit amplop tadi pakai untuk apa? Beli mobil pribadi. Kalau dia beli mobil untuk kepentingan umat, tak masalah. Sekarang jadi masalah beli mobil untuk kepentingan pribadi. Bangun rumah, kalau dia bangun rumah untuk kepentingan umat, tak masalah. Ini kepentingan pribadi. Mewah-mewahan, Masya Allah, hati-hati, ya, hati-hati di zaman ini hari. Apalagi ngorbankan agama, jual agamanya untuk kepentingan politik dia, kepentingan jabatan dia, kepentingan sesuatu dalam diri dia. Contoh cak kita ada usaha, takut kaget kalau kita jadi ulama, jadi kiai, jadi ustaz misalnya, nyampaikan yang benar-benar itu kita takut kaget ngapa? Takut usaha kaget sepi, tak kating belanja lagi. Model itu tak boleh. Tidak boleh. Paham? Jadi pewaris Rasulullah, al ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama yang model itu harus kita pedulikan. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut dengan Allah adalah mereka para ulama. Ulama yang mana dulu ya? Ulama yang macam mana dulu? Paham tuh? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.